seeing images of planets, moons, stars. I'm seeing some sort of dimensional image, which I... Respond, please. Feature. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film Star Trek The Motion Picture yang dirilis tahun 1979 atau versi original film Star Trek yang dibuat untuk layar lebar. Setting waktu film ini adalah beberapa tahun setelah jalan cerita di TV serialnya, di mana pemeran utama film ditampilkan sebagai kru yang udah berumur dan akan pensiun. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Scene dibuka dengan memperlihatkan 3 kapal angkasa bangsa Klingon. Mereka mendapati sebuah anomali awan raksasa di angkasa bergerak menuju perbatasan wilayah mereka. Pesawat Klingon mengirimkan pesan komunikasi namun tidak ada jawaban. Merasa terancam, mereka menembakkan 3 torpedo ke arah awan raksasa tersebut namun tidak terjadi apa-apa. Respond, please. Sementara di sebuah stasiun angkasa bernama Epsilon 9, mereka menerima sinyal darurat dari salah satu kapal Klingon. Mereka melihat bangsa Klingon kewalahan menghadapi sebuah awan raksasa. Dari dalam awan tersebut keluar beberapa tembakan balasan yang membuat kapal-kapal tersebut menghilang. Radar mendeteksi bahwa awan misterius tersebut bergerak sangat cepat menuju stasiun mereka dan mengarah ke planet Bumi. Scene kemudian pindah ke planet Vulkan. Kita diperkenalkan sosok Mr. Spock. Dia adalah keturunan campuran antara manusia dan bangsa Vulkan. Saat ini Spock sedang menjalani ritual Kholinar, yaitu sebuah ritual di mana seorang bangsa Vulkan membersihkan sisa emosi serta nafsu duniawi. Pencapaian tersebut diyakini sebagai puncak dari keberhasilan bangsa Vulkan, di mana logika akan mendominasi perilaku sehari-hari dibandingkan dengan mengandalkan perasaan dan emosi. Saat tetua akan memberikan kalung kehormatan, Spock mendengar suara aneh di langit yang membuat pikirannya tidak fokus. Tetua kemudian menempelkan tangan ke wajahnya untuk membaca apa yang sedang dipikirkannya. Nah, bangsa Vulkan memiliki keahlian membaca pikiran hanya dengan menyentuhnya. Tetua melihat bahwa sebagian jiwa manusianya tidak berada di tempat ini. Emosi dan perasaan masih mempengaruhi cara berpikirnya, yang membuatnya belum mencapai Kholinar atau mungkin tidak akan pernah bisa mencapainya. Karena itu, tetua membatalkan ritual kemudian berkata bahwa takdir Spock mungkin tidak bersama mereka. Oke, mari kita pindah ke markas Federasi di Bumi. Kita diperkenalkan sosok James T. Kirk atau biasa dipanggil dengan nama Jim. Dia adalah seorang admiral di mana dulunya dia adalah kapten dari kapal angkasa USS Enterprise. Sejak peristiwa misterius yang menimpa 3 kapal Klingon, Jim mengajukan diri untuk melakukan investigasi menggunakan kapal USS Enterprise, yang artinya Jim akan kembali bergabung dengan Enterprise setelah bertahun-tahun lamanya. Jim kemudian mampir ke sebuah stasiun kecil yang mengorbit bumi menggunakan transporter. Admiral, Mr. Scott, those depart. Di sana ia bertemu dengan Scott, seorang engineer. Scott bertanya apa yang membuatnya memberikan perintah bahwa Enterprise harus siap meluncur dalam waktu 12 jam ke depan. Sebelumnya, USS Enterprise mengalami kerusakan parah setelah melakukan ekspedisi luar angkasa. Kapal angkasa tersebut baru saja selesai dibangun ulang dan masih membutuhkan beberapa pengujian sebelum siap diterbangkan secara penuh. Jim memberitahu bahwa ada sebuah objek yang sangat mematikan bergerak mendekati bumi. Objek tersebut akan sampai dalam waktu 3 hari. Satu-satunya kapal angkasa yang bisa menjangkaunya adalah Enterprise. Sedangkan kapal angkasa lainnya sedang dalam misi. Mau nggak mau mereka harus menggunakan Enterprise untuk melakukan penyelidikan. Mereka kemudian terbang menuju USS Enterprise menggunakan sebuah travel pod. Permission to come aboard, sir. Granted, sir. Sampai di sana, kedatangan Jim langsung disambut para kru.
Where's Captain Decker? Lalu ia bertanya di mana Mr. Decker. He's in engineering, sir. Decker adalah kapten kapal USS Enterprise. Ia terkejut sekaligus senang kehadiran seorang admiral di kapal angkasanya. Decker melaporkan bahwa pembangunan ulang Enterprise sudah dalam tahap penyelesaian akhir. Dalam waktu 12 jam ke depan, kapal angkasa ini sudah siap untuk menjalankan misi. Jim kemudian memberitahu maksud kedatangannya. Mulai saat ini, ia mengambil alih posisinya sebagai kapten dan menunjuk Decker sebagai komandan atau perwira 1. Selain itu, Jim memintanya mengisi jabatan sebagai science officer. Alasannya adalah misi ini membutuhkan kapten yang berpengalaman, yaitu dirinya. I'm taking over the center seat, Will. You're what? Tentu saja Decker kecewa dan tidak bisa menerima keputusan mendadak tersebut. Namun bagaimanapun juga, ia tetap menghormati keputusan Jim. Transporter room, come in, urgent. Tiba-tiba alarm berbunyi. Terjadi kegagalan pada sistem teleportasi. Scott melarang siapapun menggunakan transporter. Namun sayangnya terlambat. 2 orang yang menggunakan alat tersebut tidak ditransmisikan dengan sempurna lalu tewas seketika. Hal itu menandakan bahwa kapal Enterprise masih belum sempurna. Yama, turbo shaft 8. Back that way, sir. That's all we know about it. Setelah itu, Jim memberitahu seluruh kru Enterprise bahwa ada awan misterius bergerak mendekati bumi. Enterprise is the only Federation starship. Cloud is definitely a power field of some kind. Lalu mereka menyiarkan komunikasi langsung dari stasiun angkasa Epsilon 9. Kru di sana melaporkan bahwa awan tersebut berukuran sangat besar, yaitu 2 kali jarak matahari bumi. Awan itu mengandung medan listrik. Mereka menduga ada sesuatu yang menggerakkannya di pusat awan. Kru Epsilon berusaha berkomunikasi dengan mereka, namun sinyal transmisi mereka dianggap ancaman. Terlihat awan raksasa tersebut bergerak mendekati stasiun kemudian menelannya. We are under attack. Jim memerintahkan seluruh kru melakukan persiapan. Tugas Enterprise adalah mencegat, menyelidiki, dan melakukan berbagai cara untuk menghentikannya. Reasons the way we do. Take whatever action is necessary. Our orders, investigate. Paired and functioning normally, sir. Sebelum Enterprise meluncur, Jim memanggil beberapa mantan kru berpengalaman. Di antaranya seorang navigator bernama Aelia. Dia adalah wanita dari bangsa Delta sekaligus mantan kekasih Decker. Hello, Alia. Decker. Yang kedua adalah Dr. Bones sebagai kepala medis, meski awalnya Dr. Bones itu menolak bergabung ke dalam misi. You're revered Admiral Nagura. I'll explain what happened. I need you. Well, Jim. And they probably redesigned the whole sickbay, too. Setelah lengkap, Letnan Uhura bagian komunikasi mendapat laporan dari dermaga bahwa Enterprise sudah siap diluncurkan. Kapten kemudian meminta Mr. Sulu segera menerbangkan Enterprise. Departure angle. Captain's log, stardate 7412.6. 1.8 hours from launch. Setelah melewati planet Jupiter, Jim meminta Scott menyalakan penggerak warp. Namun ia diminta menunggu. Mereka masih melakukan penyesuaian karena penggerak warp belum bisa berfungsi maksimal. Akan tetapi Jim memaksa. Mereka bisa memulai dengan tingkatan warp paling rendah agar meminimalisir kegagalan. Warp adalah sebuah teknologi yang memungkinkan mereka bergerak melebihi kecepatan cahaya dengan membentuk gelembung di sekeliling pesawat, sehingga terjadi lengkungan ruang dan waktu yang membuat mereka sampai ke suatu tempat dengan cepat. Tiba-tiba alarm berbunyi. Jalur lintasan mereka melewati sebuah asteroid besar. Warp yang mereka nyalakan belum sempurna dan menimbulkan efek samping. Kapten meminta Enterprise menembakkan laser, namun Decker melarang. Tindakan itu bisa membahayakan mereka. Mereka harus menembakkan gelombang cahaya untuk menghancurkan asteroid tersebut lalu menghentikan warp. Untungnya tidak terdapat korban jiwa ataupun kerusakan kapal pada insiden tersebut. Scott kemudian melaporkan bahwa ketidakseimbangan mesin menciptakan efek lubang cacing sehingga terjadi kebocoran lintasan. Jim berkata bahwa mereka tetap harus mencobanya kembali. Waktu yang mereka miliki tidak banyak, hanya tersisa 2 hari sebelum awan misterius itu mencapai bumi. Semakin cepat mereka sampai tujuan akan lebih baik. Level 5.
Kapten meminta Scott dan Sulu mempersiapkan warp pada tingkat 5. Mr. Decker, I'd like to see you in my quarters. Setelah itu, Kapten memanggil Decker dan Bones berbicara dengannya. Ia meminta Decker menjelaskan keputusan yang ia buat sebelumnya. Decker berkata bahwa pemahamannya tentang teknologi kapal ini jauh melebihinya. Keputusan yang ia buat sudah tepat. Jika mereka menggunakan laser, maka hal tersebut justru akan membahayakan kapal dan para kru. Decker tidak bermaksud mempermalukannya. Keputusannya terbukti telah menyelamatkan Enterprise lalu pamit keluar. Bones setuju dengan perkataan Decker. Ia melihat bahwa Jim terlalu terobsesi dengan Enterprise. Bahkan ia memanfaatkan situasi darurat untuk mengambil alih posisi. Bones memang tidak meragukan pengalamannya, namun akan jauh lebih baik jika ia bersikap santuy dan tidak tergesa-gesa. She wishes to come alongside and lock on. Letnan Uhura kemudian menghubungi Kapten. Ia mendeteksi sebuah pesawat kecil anggota Federasi melintasi jalur kapal mereka, namun tidak diketahui siapa di dalamnya. Kapten langsung memerintahkan Uhura menghubungi kapal itu agar merapat ke Enterprise, dan ternyata orang tersebut adalah Spock. Kapten tidak menyangka bisa bertemu kembali dengan Spock. Sejauh yang ia tahu, Spock sudah pensiun dan akan mengabdikan dirinya kepada bangsa Vulkan. Spock memberitahu kalau sebelumnya ia sudah mendengar komunikasi Jim dengan pimpinan Federasi mengenai fenomena awan misterius. Ia juga mendengar bahwa Enterprise belum berfungsi dengan maksimal. Karena itu, ia menawarkan diri bergabung ke dalam misi dan menjadi Science Officer. If I may. Sebenarnya kasihan juga sih sama si Decker ini. Sudah posisinya sebagai kapten direbut, sekarang ia harus merelakan posisinya sebagai petugas sains kepada Spock. Well aware of Mr. Spock's qualification. Namun Decker malah senang, kemampuan Spock jauh melebihi di atasnya. Kehadirannya tentu saja membuat misi berjalan lebih mudah. Setelah itu, Spock menuju ruang warp untuk melakukan pemrograman ulang. Karena kejeniusannya, Enterprise dapat menggunakan penggerak warp dengan tenaga penuh. Science Officer Spock. Setelah itu, Jim berbicara dengan Spock dan Bones. Ia bertanya apa yang membuatnya melakukan perjalanan angkasa dan meninggalkan Vulkan. Bukankah ia sedang menjalani kulinar untuk membersihkan emosi yang tersisa? Spock mengakui bahwa ia sengaja meninggalkan ritual. Saat berada di Vulkan, ia merasakan ada sumber kecerdasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jiwa manusianya memanggil. Rasa keingintahuan yang besar membuatnya meninggalkan Vulkan dan memilih bergabung dalam misi. Sesaat kemudian, Enterprise sampai lokasi di mana awan misterius tersebut berada. Uhura mengirim komunikasi pertemanan namun tidak ada jawaban. Decker meminta Enterprise menyalakan perisai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan. Spock berkata kalau ia merasakan ada entitas asing di pusat awan tersebut. Perlahan kapal Enterprise bergerak memasuki awan. Mereka harus sangat berhati-hati karena awan tersebut memiliki energi yang tidak terbatas. Tiba-tiba muncul sebuah serangan berupa energi plasma menuju Enterprise. Serangan tersebut sangatlah kuat. Perisai tidak mampu menahan yang membuat kapal kehilangan daya dan beberapa kru terluka. Lalu Spock memberitahu ada upaya transmisi komunikasi dari pusat awan. Objek asing tersebut sepertinya bingung kenapa tidak ada jawaban. Transmisi yang dikirim Enterprise ternyata terlalu primitif bagi mereka dan dianggap sebuah ancaman. Karena itu, Spock akan memprogram komputer agar bisa menggunakan kode bahasa sesuai frekuensi mereka. Setelah Spock mengirimkan transmisi ulang, serangan dari awan tersebut berhenti, yang artinya pesan komunikasi mereka diterima dengan baik. Recommend we proceed, Captain. Sepanjang perjalanan menuju pusat awan, kapal bergerak lebih cepat. Mereka juga merasakan energi yang sangat besar dan tidak terbatas. Bagaimana mungkin satu buah objek bisa memiliki sumber energi seperti ini? Uhura memberitahu bahwa komunikasi ke markas Federasi terganggu. Ia tidak bisa mengirim video perjalanan mereka, jadi Enterprise saat ini benar-benar sendirian. At 500 meters. Sampai ke pusat awan, mereka melihat sebuah kapal angkasa raksasa yang diyakini sebagai markas entitas asing. Kapal angkasa tersebut sangatlah besar, mungkin seukuran planet kecil.
Tiba-tiba Enterprise mendeteksi ada penyusup masuk ke kapal angkasa. Spock berkata sinar tersebut adalah plasma pemantau dari pesawat alien. Gelombang sinar tersebut kemudian menyerang Aelia dan mengambil alih komputer. Setelah mengambil alih kendali, Enterprise dibawa masuk ke dalam kapal angkasa mereka. Tidak ada yang bisa para kru lakukan karena sistem kendali manual sama sekali tidak berfungsi. Photic sonar readings indicate the aperture is closing. Sesaat kemudian, Enterprise kembali mendeteksi ada penyusup masuk. Penyusup itu berada di ruang transporter yang ternyata adalah Aelia. Namun setelah diperhatikan, sosok tersebut bukanlah Aelia yang sebenarnya. Terdapat sebuah lampu merah menyala di lehernya. Dengan suara mekanis, ia menjawab bahwa ia diprogram oleh entitas bernama V'ger untuk melakukan pengamatan terhadap Enterprise. Is V'ger the name of the captain of the alien vessel? V'ger is that which programmed me. This is a mechanism. Bones langsung menyadari bahwa Aelia ini adalah sebuah replika, robot pemantau atau disebut juga dengan istilah probe. A probe, Captain. Dengan kata lain, V'ger telah mengambil bentuk Aelia untuk menyelidiki mereka. Lalu Jim bertanya, di mana Aelia yang asli dan apa alasan V'ger menuju bumi. V'ger menjawab, perjalanan itu dilakukan untuk bertemu dengan sang pencipta lalu bergabung dengannya. Sementara unit Aelia sudah tidak lagi berfungsi. Para kru menjadi heran, mereka benar-benar tidak mengerti maksud perkataannya. Why V'ger traveled to the third planet of the... To find the creator. And who is the creator? Sensors? Setelah itu, Bones membawa probe Aelia ke ruang medis lalu melakukan pemindaian. Probe Aelia yang dibuat V'ger benar-benar sempurna hingga tingkat mikroskopis. Fungsi tubuhnya berfungsi normal. Terdapat jutaan microchip seukuran sel yang membuat benda itu terlihat seperti manusia. Gak heran ia menambahkan unit saat memanggil nama dan menyebut manusia dengan istilah unit karbon. Carbon-based units? Humans, Ensign Perez. Karena probe Aelia adalah sebuah mesin. Namun saat memanggil Decker, ia tidak menambahkan kata unit yang artinya V'ger mengkopi Aelia hingga tingkat ingatannya. Spock berkata mungkin probe Aelia ini adalah kunci menuju entitas asing tersebut. Lalu Decker bertanya apa maksudnya. Jim menjelaskan bahwa sosok Aelia yang ia lihat bukanlah manusia, melainkan sebuah replika yang didesain V'ger mirip dengan bentuk aslinya. Tidak hanya itu, kenangan yang dimiliki pun benar-benar mirip dengan aslinya. Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan Decker untuk berkomunikasi dengan probe Aelia. Tiba-tiba, Aelia menjebol dinding menerobos masuk. Ia meminta mereka membantunya mempelajari Enterprise karena V'ger membutuhkan sebuah jawaban. Jim berkata kalau Decker akan membantunya. Setelah itu, Decker mengajak Aelia berkeliling Enterprise memberinya informasi apapun yang bisa ia berikan. Decker mencoba memancing ingatan asli Aelia agar lebih mudah mencari tahu sosok V'ger sebenarnya. Lalu Aelia bertanya, kenapa kapal Enterprise membutuhkan keberadaan unit karbon atau manusia? Decker menjawab bahwa Enterprise tidak akan berfungsi tanpa manusia. Aelia berkata bahwa setelah semua pengamatan selesai, maka unit karbon atau manusia yang berada di sini akan dikurangi. Tujuannya adalah untuk pengumpulan data. Lalu Decker menyebut bahwa dalam diri Aelia juga terdapat pola memori tertentu. Jika ia bisa membantunya menghidupkan kembali pola-pola tersebut, mungkin V'ger bisa memahami fungsi manusia dengan lebih baik. That is logical. Once mentioning, she wore that. Setelah itu, Decker membawanya ke kamar. Ia dan kru yang lain mencoba menghidupkan kembali kenangan yang dimiliki probe Aelia melalui cerita dan hal-hal yang pernah disukainya. Perlahan, ingatan itu pun bangkit di dalam dirinya. Probe Aelia menjadi lunak seolah dirinya adalah Aelia yang sesungguhnya. Lalu Decker bertanya, siapakah sosok pencipta yang dicari V'ger? Kenapa tujuannya adalah bumi? This creator, V'ger is looking for. Aelia menjawab kalau V'ger tidak mengetahuinya dan di sanalah V'ger akan menemukan sebuah jawaban. Sementara itu di ruang airlock, Spock membuat pingsan petugas yang sedang berjaga. Ia memakai baju astronot lalu diam-diam keluar Enterprise untuk masuk ke dalam V'ger. Ia juga menyalakan decoder untuk merekam perjalanannya. Segera aksinya tersebut diketahui kru Enterprise. Lalu Kapten meminta Sulu memantau pergerakannya agar mereka bisa melakukan antisipasi jika terjadi sesuatu. Uhura kemudian melaporkan bahwa sinyal tangkapan markas Federasi menguat, yang artinya jarak mereka dengan bumi sudah semakin dekat.
Saat memasuki ruangan, Spock melihat kecanggihan teknologi yang dimiliki V'ger, serta bentuk imajinasi gambaran planet asalnya, yaitu sebuah planet berbentuk mesin. Spock kemudian melewati sebuah lorong yang dipenuhi energi plasma. Lorong tersebut menjadi penghubung antara pikirannya dengan memori V'ger. Lalu ia melihat sebuah gambaran visual berupa galaksi, planet, bulan, dan bintang yang ia duga sebagai representasi perjalanan V'ger. Semakin masuk ke dalam, ia merasakan bahwa V'ger memiliki kesadaran, yang artinya V'ger adalah sebuah mesin hidup. Spock kemudian menemukan Aelia dan terdapat sebuah sensor pemancar di lehernya. Ia akan menggunakan kemampuannya untuk mencoba membaca apa isi pikiran V'ger. Namun ia tidak cukup kuat menahan besarnya tekanan, kemudian terpental keluar. Untungnya Jim melihatnya, kemudian membawanya masuk ke dalam Enterprise. Setelah mendapat perawatan, Spock memberitahu bahwa V'ger memiliki kesadaran yang membuatnya menjadi mesin hidup. Ia berasal dari sebuah planet dengan populasi mesin hidup dan teknologi yang sangat maju. Selain itu, V'ger telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan memiliki pengetahuan yang menjangkau alam semesta ini. Pengetahuan yang ia miliki membuatnya berpikir dengan logika sempurna. Namun V'ger tidak memiliki penjelasan apapun selain pertanyaan, apakah ada yang lain selain dirinya. Jim kemudian menyimpulkan kalau V'ger seperti planet bermesin mengirimkan mesin menuju bumi untuk bertemu dengan penciptanya. Looking for its creator. It's asking questions. No answers. Bridge to Captain. A faint signal from Starfleet, sir. We are 3 minutes from Earth orbit. Sementara itu, posisi V'ger sudah semakin dekat dengan bumi. Lalu V'ger mengirimkan sebuah transmisi komunikasi, namun tidak ada balasan apapun dari bumi. Setelah itu, V'ger menembakkan senjata yang melumpuhkan seluruh sistem pertahanan di bumi. Hal tersebut membuat keselamatan penduduk bumi menjadi terancam. Aelia memberitahu bahwa V'ger tidak mendapat jawaban dari penciptanya. Karena itu, ia berencana memusnahkan seluruh unit karbon yang berada di bumi. Spock kemudian memberitahu Jim, saat memasuki pikirannya, cara berpikir V'ger seperti anak-anak. Rasa keingintahuannya sangat tinggi. Sebagai sebuah mesin cerdas, ia harus selalu berkembang, belajar, dan mencari tahu. Namun di balik semua pengetahuan dan kesempurnaan logika berpikir yang ia miliki, V'ger masih merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Karena itulah ia datang menemui penciptanya untuk mendapatkan jawaban. Lalu Jim memberitahu Aelia kalau sebenarnya ia sudah mengetahui apa alasan pencipta tidak memberikan jawaban ataupun balasan komunikasi. Kemudian Jim meminta semua kru keluar dari anjungan. Aelia menjadi penasaran lalu meminta Jim menjelaskan perkataannya. Jim menolak memberitahu. Apa yang dilakukan Jim ini sebenarnya hanya akal-akalannya saja. Ia sendiri masih belum mengerti apa yang diminta V'ger. Perkataan Jim membuat V'ger marah kemudian menggoncang-goncang Enterprise. Aelia kemudian meminta Jim tidak menyembunyikan rahasia, jika tidak maka V'ger akan menghancurkan bumi. Jim tidak mempermasalahkannya. Jika V'ger menghancurkan Enterprise dan bumi, maka ia tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang ia cari. Namun jika V'ger menarik sistem pelumpuh pertahanan dari bumi, maka ia akan memberikan informasi. V'ger terpancing dan menyetujuinya, lalu membawa Enterprise masuk ke dalam inti V'ger. Sampai di sana, Kapten meminta Spock, Bones, dan Decker ikut bersamanya. Uhura mendeteksi adanya oksigen sehingga mereka tidak perlu menggunakan baju astronot. Aelia kemudian menunjukkan V'ger kepada kru Enterprise dan ternyata V'ger adalah satelit Voyager 6 buatan manusia bumi. V'ger. V-O-Y-A-G-E-R. Voyager. Satelit tersebut milik NASA, sebuah organisasi antariksa manusia pada zaman dahulu. Satelit tersebut diluncurkan untuk menjelajah angkasa, mengumpulkan data lalu mentransmisikannya ke bumi. Tujuan satelit Voyager memang untuk menambah pengetahuan manusia tentang alam semesta. Decker memperkirakan satelit ini diluncurkan sekitar 300 tahun yang lalu. Di sini bisa kita simpulkan bahwa dunia Star Trek ini berada kurang lebih 300 tahun di masa mendatang. Jadi wajar saja saat mereka menyebut NASA adalah organisasi kuno. Saat itu NASA melaporkan bahwa Voyager 6 jatuh ke dalam sesuatu yang disebut lubang hitam.
Voyager mungkin muncul di sisi galaksi yang sangat jauh lalu jatuh tertarik gravitasi planet bermesin. Penghuni planet mesin mengira Voyager adalah salah satu dari penduduk planet primitif namun bersahabat. Lalu mereka menemukan bahasa pemrograman abad 20 yang sederhana, mengumpulkan data dan mempelajari sebisanya. Saat bertemu dengan Enterprise, Voyager mengira Enterprise adalah bangsanya. Maka dari itu ia membuat tiruan Aelia untuk mempelajari Enterprise. Sejauh ini Voyager mengumpulkan banyak pengetahuan. Saking cerdasnya, mesin itu mencapai kesadarannya sendiri dan membuatnya menjadi benda hidup. Akan tetapi, setelah memiliki kesadaran, Voyager menerjemahkan perintah NASA secara harafiah. Seluruh data yang telah dikumpulkan akan dikembalikan ke penciptanya yang seharusnya cukup dikirim lewat transmisi. Karena itulah mereka membangun kapal angkasa ini kemudian bergerak mendatangi bumi. Perlahan teka-teki mulai terpecahkan. Mungkin bumi tidak mengenali jenis transmisi Voyager karena mereka tidak menggunakan kode bahasa yang sama. Jim kemudian meminta Uhura membuka arsip NASA di abad ke-20 tentang Voyager 6, yaitu kode sinyal lama milik NASA yang menginstruksikan pemantau untuk mentransmisikan datanya. Voyager awaits the information. We are the creator. Setelah itu Jim menyebut bahwa mereka adalah penciptanya. Namun Probe menolak pernyataan Jim karena unit karbon atau manusia tidak berbentuk kehidupan sejati. Lalu Jim berkata kalau mereka bisa membantunya memenuhi pemrogramannya karena hanya mereka yang bisa melakukannya. 504. That should trigger Voyager's transmitter. And the final sequence? Saat Decker menyebut kode transmisi milik NASA, tiba-tiba Voyager membuat antenanya meleleh. Aelia berkata untuk mendapat jawaban yang benar, Voyager harus bergabung dengan penciptanya. Decker pun menyadari bahwa tujuan Voyager adalah membawa penciptanya ke sini untuk memecahkan kode secara pribadi. Pengetahuan yang dimiliki Voyager memang telah mencapai batas alam semesta, namun logika Voyager berkata bahwa ia harus tetap berkembang. Apa yang ia perlukan dari penciptanya adalah jawaban dari pertanyaannya. Lalu Bones bertanya, apa yang tersisa dari alam semesta ini jika semua pengetahuan telah ia miliki? Decker menyebut bahwa ada tingkatan dimensi yang lebih tinggi dari mereka, sebuah keberadaan yang tidak bisa dibuktikan dengan logika. Yang artinya apa yang dibutuhkan Voyager adalah kemampuan manusia, yaitu kapasitas untuk bertindak di luar logika. Mungkin apa yang dimaksud Voyager adalah apakah ada sesuatu yang melebihi semuanya, tentu saja Sang Maha Kuasa. Itulah alasan kenapa Voyager selalu mengatakan kalau ia harus bergabung dengan penciptanya. Dengan begitu, ia akan mendapat jawaban yang ia cari selama ini. Penggabungan mesin dan manusia akan membuatnya sempurna dan sepertinya Decker memang sudah mengetahui apa yang diinginkan Voyager melalui tatapan mata Aelia. Decker akan memperbaiki jalur komunikasi Voyager kemudian membiarkan dirinya bergabung dengan Voyager. Decker, don't! Jim, I want this. Jim tentu saja melarangnya. Namun Decker bersikeras bahwa ia menginginkannya seperti Jim menginginkan Enterprise. As much as you wanted the Enterprise, I want this. Setelah bergabung dengan Voyager, Decker dan Aelia akhirnya bersatu kembali. Para kru kemudian bergegas kembali ke Enterprise, antisipasi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun setelah penggabungan itu selesai, awan misterius mendadak lenyap entah kemana. Peristiwa yang mereka saksikan merupakan bentuk lahirnya sebuah kehidupan baru, yang membuat mereka semakin yakin bahwa alam semesta ini menyimpan misteri yang tidak dapat dijangkau akal manusia. Hilangnya awan tersebut membuat bumi selamat dan misi mereka selesai. Kapten tidak menganggap Decker dan Aelia meninggal, namun pergi ke dimensi di mana mereka berdua bahagia bersama Voyager. Namun perjalanan mereka belumlah berakhir. Enterprise akan terbang lebih jauh menjelajahi alam semesta dan akhirnya film pun selesai. Seperti apa yang dikatakan Decker, meski Voyager telah melakukan perjalanan menembus batas pengetahuan dan membuat dirinya mendapat kesadaran, bukan berarti sebuah mesin mampu melampaui cara berpikir manusia. Mesin tetaplah mesin, bertindak dan berpikir berdasarkan program algoritma dan logika yang ditanamkan. Secanggih apapun Voyager, ia tidak akan mampu memahami dirinya sendiri. Karena itulah ia menginginkan penggabungan dengan manusia.
agar V'ger mampu mendapatkan kemampuan berpikir serta kesadaran penuh seperti yang dimiliki manusia. Itulah alur film Star Trek The Motion Picture. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.